Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Guntur Wirayuda dari kelas PJKFC dengan NIM 230602301118. Di sini saya bersama dengan Mas Faris. Boleh perkenalkan diri, Mas? Ya, perkenalkan saya Faris Fajrin. Profesi saya sebagai psikolog dan pengusaha. Oke, di sini kita mau membahas beberapa hal penting yang berkaitan dengan anak muda. Sebelumnya saya ingin menanyakan nih Mas, apa sih yang sering dialamin, tips penyakit psikolog apa yang sering dialami oleh anak muda di zaman sekarang itu apa aja tuh Mas? Ya, fenomena terakhir ini kan apa ya? Sebenarnya di sisi lain anak muda dengan mudahnya akses informasi teknologi itu sebenarnya lebih sadar terkait dengan kesehatan mental. Tapi memang faktanya justru malah kesehatan mental di kalangan anak-anak muda sekarang justru malah semakin apa ya, turun kesehatannya. Karena mungkin saking banyaknya informasi, kemudian apa ya, diperparah dengan tren, terus juga self diagnosa, mendiagnosa diri sendiri yang kemudian diromantisasi, sehingga justru malah itu menjadi apa ya, menjadi trigger ataupun menjadi awal proses turunnya kesehatan mental. Contoh misalnya begini, terkait dengan stres misalnya. Sosial media itu kan lihat 5 ini, jika 3 diantaranya ada pada diri kamu maka kamu termasuk orang yang stres. Wah, iya. Sosial media kan bermainnya seperti itu. Iya. Kemudian anak-anak muda, iya nih, 3 dari 5 fakta itu ada di aku semua kan gitu. Berarti aku stres dong. Oh, itu mendiagnosa diri sendiri. Iya, itu mendiagnosa diri sendiri. Bahkan yang nulis itu pun mungkin bukan psikolog gitu loh. Iya, bisa jadi orang yang berhak atas atas informasi tersebut. Dan kita tidak tahu siapa yang menulis itu, Ya, latar belakangnya bagaimana. Referensi dari mana dan segala macamnya. Yang mana justru malah memperparah keadaan yang ada. Itu terkait dengan info kesehatan mental langsung. Yang tidak langsung misalnya begini. Saya melihat ini sebagai lagi-lagi adalah sebuah fenomena teknologi dan terkait juga dengan pandemi beberapa tahun yang lalu. Semua tergantikan ya, maksudnya termasuk juga skema pergaulan itu, sosial itu tergantikan dengan sosial media. Nggak tahu kenapa banyak anak-anak muda yang saya dekati, saya cari informasinya, penggunaan sosial media itu hanya sekedar untuk bukan lagi hiburan, tetapi justru malah udah jadi kayak kebutuhan gitu. Oh iya, betul. Bahkan mohon maaf, bisa dicek teman-teman deh, screen time anak-anak muda sekarang itu di atas 8 jam sehari. Wah, kacau juga ya. Ya, itu pun bahkan maksudnya mereka menyambi selagi kuliah buka HP, lagi ngobrol buka HP, lagi segala macam buka HP, yang itu scroll sosial media. Yang kemudian poinnya adalah sering membandingkan. Oh, si ini bisa ini ya, oh si ini sukses ya, oh si ini cantik ya, ya kemudian ada istilah tren privilege. Oh ya, dia bisa populer, dia bisa ini karena privilege-nya. Yang kemudian merasa bahwa dirinya tidak layak seperti itu, tidak punya potensi. Bahasa psikologinya adalah low self esteem, rendahnya kepercayaan diri. Yang tadi muncul tren insecure itu loh, rasa insecure. Sebenarnya itu bukan bahasa psikologis ya, itu bahasa populer saja untuk melabeli fenomena psikologi insecure. Kemudian tiap malam overthinking dan segala macam ya kenapa itu terjadi ya karena tadi low self esteem, habis waktu di HP ya, kalau bahasanya adalah selalu membandingkan diri
dengan apa ya, dengan orang lain, bahkan pun konteks perbandingannya nggak bagus gitu loh. Membandingkan kelebihan orang lain dengan kekurangan diri sendiri, jadi nggak apple to apple. Oke. Karena di sosial media itu kan isinya hal-hal positif, Hal-hal positif. agar menarik kan. Iya, betul. Flexing lah begitu. Kemudian yang konsumennya yang memeriksa apa yang menyaksikan ya orang-orang yang ya itu tadi anak-anak muda yang mungkin regulasi emosinya nggak bagus, kemungkinan juga tadi self efficacy-nya rendah sehingga dia ketagihan sama konten itu tapi ngerasa diri nggak mampu. Jadi justru malah apa ya? Ya fenomena tadi ya, fenomena kesehatan mental justru malah faktanya malah turun. Meskipun kesadarannya meningkat, tapi kasus-kasusnya banyak tumbuh gitu lah. Ya terparah mungkin sampai pada depresi, bunuh diri. Iya, betul. Nah, itu kan tadi dampak negatifnya. Gimana sih cara menekan dampak negatif itu? Ada tipsnya nggak tuh, Mas? Sebenarnya begini, kalau kita berbicara masalah kesehatan mental ya, sebenarnya penyakit mental itu masuk ketika kita sebagai seorang manusia itu nganggur, Iya, betul. banyak waktu luang, itu bermasalah. Ya, jadi overthinking, jadi berpikir yang aneh-aneh dan segala macam. Nah sebenarnya tren kesadaran kesehatan mental ini di hari ini itu sebenarnya berimbang dengan tren kesadaran kesehatan fisik. Oke. Kan lagi FOMO running nih. Iya, lagi FOMO. Lagi FOMO nge-gym kan. Iya, betul. Maksudnya faktanya adalah kesehatan fisik dan kesehatan mental ini saling terikat, saling berhubungan. Bahkan kalau misalnya ada misalnya penyakit lambung, itu bisa dipastikan 80% itu pikiran dulu sumbernya. Iya, betul. Apa sih asam lambung naik, GERD dan segala macam, itu biasanya dipengaruhi oleh pikiran dulu, gitu loh. Jadi poinnya adalah ini antara fisik sama mental itu harus seimbang. Bahkan pun ketika seseorang melakukan olahraga, berkeringat, itu secara mental dia sehat. Oke. Contoh deh, sesepelenya begini, kita orangnya nggak pernah olahraga. Kayak saya lah, misalnya, saya jarang olahraga. Kemudian saya olahraga, keliling lapangan 5 kali gitu. Mungkin memang ngos-ngosan ya mas, ngos-ngosan, berkeringat ya pasti fisik sehat ya. Oke. Di dalam hati, di dalam pikiran saya, oh ternyata saya bisa ya. Iya. Ada kepuasan diri sendiri menaklukkan challenge ini gitu. Iya. Jadi mentalnya tadi efikasi dirinya meningkat. Oh, ternyata aku bisa loh, aku mampu loh. Meskipun aku harus terengah-engah, aku harus berusaha keras daripada orang lain, tapi aku mampu. Nah di situ tuh ternyata olahraga itu sangat berpengaruh sama kesehatan mental. Bahkan poinnya adalah ketika Anda stres, berkeringatlah. Rekomendasinya itu stres kerja, stres di rumah, berkeringatlah Dengan cara olahraga. olahraga. Ya paling dilihat sekarang olahraga. Minimal misalnya Anda bersih rumah yang penting berkeringat. Itu akan membuat Anda, kalau stres pasti ada stresor ya. Iya. Melupakan stresor. Oke. Ya kan ya? Iya. Kemudian mengalokasikan energi jauh lebih positif. Minimal fungsinya sejenak untuk melupakan stresor, meninggalkan stresor. Jadi mengalihkan fokus gitu ya. Ya, istirahatlah bahasa begitu. Istirahat pikiran mulai ke aktivitas fisik. Sama biasanya begitu kan kalau kita kan ya, istirahat fisik mulai ke aktivitas berpikir. Oke. Harus imbang tuh. Terus. Untuk tadi kan sosial media dampak negatifnya, dampak positifnya apa berpengaruh juga ke kesehatan mental itu, Mas? Suka tidak suka saya harus akui ada dampak positifnya, bahkan berpengaruh juga. Coba deh misalnya, saya mau ngomong di sini juga. Sosial media itu kan menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh dan pada akhirnya menjauhkan yang dekat. Kita bisa ngobrol asik, chattingan asik sama orang yang mungkin ribuan kilometer dari posisi kita saat ini, puluhan kilometer mungkin ratusan kilometer.
Tapi ketika di depan kita asik chattingan, yang di depan dianggurin. Iya, belum tentu ketika di chattingan asik ketemu pun belum tentu asik juga gitu. Nah itu maksud saya, ada persona lain yang bisa kita tampilkan di sosial media yang itu tidak asli di dunia nyata. Memang fungsinya seperti itu gitu. Bahkan pun sekarang saya bisa jamin anak-anak muda sekarang itu punya akun sosial media lebih dari 2. Ya, setuju itu. Ada istilahnya kalau anak muda sekarang masih akun altas, Second account. second account gitu. Yang di sini untuk profesional gitu ya, untuk menggunakan akademis untuk kampus. Yang di sini yang dark side-nya. Oh iya. Ya poinnya adalah ya itu bagian dari fenomena anak-anak muda sekarang yang saya yakin ini akan berpengaruh pada kesehatan mentalnya. Berarti ada inkonsistensi berperilaku, ada inkonsistensi mengerti, gitu kan ya. Itu sih. Dan sebenarnya itu pilihan, Mas. Saya juga sebenarnya tidak bisa mengatakan second account, dual account, triple account itu jelek, enggak. Tapi poinnya adalah saya melihat loh, oh berarti seseorang itu punya beberapa kepribadiannya. Gitu. Di sisi lain juga sebenarnya dampak media sosial teknologi itu dampak utamanya adalah ke social real life. Oke. Ketika dia megang Instagram, megang TikTok, asik banget tuh, seru banget tuh. Iya. Tapi ketika di dunia nyata, kok aku nggak punya temen nih? Wah, betul. Kok aku sendiri ya? Aku butuh bantuan, bingung mau minta tolong sama siapa. Dan pada akhirnya overthinking lagi ya. Iya, pada akhirnya overthinking lagi dan tidak bergerak untuk mencari teman. Nah itu masalahnya. Nah, itu dia. Gitu loh. Bahkan di sosial media pun sudah ada solusinya, tetapi karena kebiasaan scroll ya, mageran gitu, jadinya agak susah. Solusinya belum ada sih untuk saat ini, belum ada. Maksudnya ada yang bisa menyelesaikan masalah ini, karena ya suka tidak suka zaman sekarang sudah tergempur teknologi. Iya, betul. Dan mungkin itu bisa balik ke diri sendiri, kita mau melakukannya dengan hal positif atau ke arah yang negatif gitu ya, Mas. Sebenarnya ya kalau ada orang bilang itu kan HP itu bisa jadi setan dan malaikat dalam waktu yang bersamaan gitu ya. Iya. Ya kalau saya sih monggo silahkan, itu pilihan, nggak ada hak saya juga untuk melarang. Tapi saya pengen mengingatkan sesuatu. Teman-teman jangan biarkan waktu itu terbuang sia-sia. Saya cukup kaget ketika melihat bahwa ada seseorang anak muda yang menghabiskan screen time itu sampai di atas 18 jam. Gitu. Padahal kita sama-sama punya waktu 24 jam sehari. Karena begini, misalnya anak muda di lingkungan mahasiswa misalnya, oh ini kan kalian sedang simulasi lingkungan kerja. Kalau kalian nggak bisa manajemen waktu, tidak bisa manajemen sosial, Oke. susah kayaknya ya nanti di ketika kerja. Rata-rata orang bekerja di Indonesia itu 40 jam sepekan. Kalau kita tidak pernah melatih 40 jam produktif, itu akan susah banget nanti masuk ke dunia kerja. Iya. Kita akan kaget, kita akan shock mungkin, bahkan kita mungkin lari. Iya. Mencari pelarian, alasan. Karena saya sering menemukan itu. Saya gini, udah deh gue ngambil cuti dulu, Mau healing gitu ya, Mas. mau healing, jadi alasan ya. Iya. Kemudian nanti sebenarnya nggak ada hal yang urgent untuk dia ngambil cuti kuliah gitu. Terus sudah ngambil cuti kemudian tidak terpenuhi target. Dan poinnya adalah begini, sosial media membuat anak-anak muda sekarang itu pasif agresif perilakunya. Di depan iya, di belakang ngomongin. Betul. Itu berbahaya tadi, ada kepribadian yang berbeda. Iya. Jadi kalau bahasa kami jadi munafik gitu. Bahkan misalnya contoh di tempat kerja gitu ya, di tempat kerja iya sama atasan, di belakang ngomongin, ya jangan mudah disuruh sendiri. Iya. Oh banyak banget Mas Guntur kalau misalnya mau dibahas. Wah, mungkin cukup sampai segitu dulu, Mas, karena kita bisa tarik poin pentingnya aja. Banyak masalah yang bisa didampakkan dari sosial media ini kepada anak muda, tapi juga banyak solusinya juga, dan itu balik lagi ke diri kita sendiri, bagaimana kita menanganinya. Saya contoh tambahan ya biar sekalian daripada kamu edit.
banyak training pengembangan diri yang ada di sosial media. Kenapa Anda hanya memilih yang joget-joget? Wah, iya. Banyak kan? Iya, betul. Ada yang gratis sampai yang berbayar, tapi kenapa kita lebih tertarik sama yang hahaha doang? Betul. Itu konten-konten receh. Ya itu kan pilihan. Iya. Bahkan YouTube tuh kan meskipun gratis banyak podcast baik, banyak misalnya kita nggak sempat baca buku yang apa namanya review buku, kan banyak hikmahnya gitu. Karena posisinya itu sih pesan saya, waktu Anda di tangan Anda sehari 24 jam, investasikanlah untuk tadi yang penting biar sehat fisik sama sehat mental. Oke. Daripada scrollan 8 jam sehari, mending 8 jam olahraga gitu. Iya, itu lebih bermanfaat gitu. Bisa ngasih duit mungkin gitu. Iya, bisa. Sambil nguli gitu. Iya. Lalu kan. Oke, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bisa.